Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tessa Eliska dari Rombel 5A dengan nomor urut 5 NIM 14014180032 akan membawakan materi bab 1, yaitu latar belakang, pengertian, persamaan, serta perbedaan bimbingan dan konseling. Guna untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampu oleh dosen DRA Sri Ismi Rahayu MPD. Bab 1. Latar belakang, pengertian, persamaan, dan perbedaan bimbingan dan konseling di sekolah. Sejarah lahirnya bimbingan dan konseling di Indonesia diawali dari dimasukkannya bimbingan dan penyuluhan pada setting sekolah. Pemikiran ini diawali sejak tahun 1960. Hal ini merupakan salah satu hasil konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Malang pada tahun 1960. Untuk memenuhi kebutuhan petugas bimbingan dan penyuluhan di sekolah, maka pada perkembangan berikutnya tahun 1964, pada Fakultas Ilmu Pendidikan di lingkungan IKIP didirikan jurusan bimbingan dan penyuluhan. Meskipun ketentuan perundang-undangan belum memberikan ruang gerak, akan tetapi karena didorong oleh keinginan kuat untuk memperoleh profesi guru bimbingan dan konseling, maka dengan dipelopori oleh guru, BK yang bertugas sebagai tenaga akademik di beberapa LPTK, pada tanggal 17 Desember 1975 di Malang, didirikanlah Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI. Latar belakang perlunya bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu bidang pelayanan yang perlu dilaksanakan di dalam program pendidikan. Kebutuhan pelaksanaan bimbingan dan konseling berlatar belakang beberapa aspek, yaitu aspek psikologis, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta aspek pedagogis. Yang pertama, latar belakang psikologis. Dalam proses pendidikan di sekolah, siswa sebagai subjek didik merupakan pribadi-pribadi yang unik dengan segala karakteristiknya. Siswa sebagai individu yang dinamis dan berbeda dalam proses perkembangan, memiliki kebutuhan dan dinamika dalam interaksinya dengan lingkungannya. Sebagai pribadi yang unik, terdapat perbedaan individual antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Di samping itu, siswa sebagai pelajar senantiasa terjadi adanya perubahan tingkah laku sebagai hasil proses belajar. Permasalahan dalam latar belakang psikologis yaitu Dua, latar belakang sosial budaya. Telah lama diketahui, kenyataan bahwa makin derasnya perubahan sosial dan makin kompleksnya keadaan masyarakat akan meningkatkan derajat rasa tidak aman bagi remaja dan pemuda. Perubahan-perubahan bersejarah yang terjadi pada beberapa dasawarsa terakhir ini yang telah mengubah kondisi kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan psikologis setiap orang membawa pengaruh besar terhadap kehidupan dan perkembangan anak-anak remaja dan pemuda. Dalam kaitan ini dirasakan bahwa sekolah terlebih-lebih lagi menanggung akibat dari beberapa perubahan besar. Bahkan dapat ditegaskan bahwa kehidupan anak-anak, remaja, dan pemuda dewasa ini adalah hasil dari perubahan yang terjadi itu. Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal harus bertanggung jawab untuk mendidik dan menyiapkan siswa agar berhasil menyesuaikan diri di masyarakat dan mampu memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya. Kegiatan belajar dan pembelajaran merupakan salah satu kegiatan yang diberikan di sekolah, namun sesungguhnya kegiatan itu belum cukup memadai dalam membantu siswa mengatasi berbagai permasalahan yang dialaminya dan menyiapkan siswa terjun di masyarakat dengan berhasil. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang secara khusus diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memberi bantuan kepada siswa. 3. Latar belakang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jaringan komputer mempengaruhi dengan cepat
penstrukturan semua organisasi sehingga kinerjanya bisa dilakukan dan dievaluasi dengan segera. Para pekerja dapat menyelesaikan dan memanajemen berfungsi lebih menyeluruh dan cepat dalam satu tatapan kontrol. Bahwa orang berpendapat dan argumen mereka benar juga. Kalau perkembangan teknologi mempercepat proses komunikasi tanpa ia perlu terjatuh lagi dalam kekeliruan dan biasa. Namun, yang hilang di sini adalah proses komunikasi antara pribadi. Padahal profesi sebagai konselor meyakini kalau keuntungan besar bisa diperoleh justru dari komunikasi antara pribadi-pribadi tersebut. 4. Latar belakang pedagogis. Kebijakan pemerintah, pendidikan diartikan sebagai suatu usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian yang berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Permasalahan yang ada pada latar pedagogis yaitu perkembangan pendidikan dan peranan guru. Selanjutnya, pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari istilah guidance and counseling dalam bahasa Inggris. Sesuai dengan istilahnya, maka bimbingan dapat diartikan secara umum sebagai suatu bantuan. Pengertian bimbingan. Pengertian konseling. Persamaan dan perbedaan antara bimbingan dan konseling. Yang pertama, persamaan antara bimbingan konseling. Istilah bimbingan dan konseling pada dasarnya memiliki persamaan-persamaan tertentu. Persamaan yang lebih jelas antara keduanya terletak pada tujuan yang hendak dicapai, yaitu sama-sama berusaha untuk memandirikan individu, sama-sama diterapkan dalam program persekolahan, dan sama-sama mengikuti norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat tempat kedua kegiatan itu diselenggarakan. Dengan kata lain, bimbingan itu merupakan salah satu kesatuan dengan konseling, yang mana konseling berbeda dalam kesatuan bimbingan tersebut. Selanjutnya, perbedaan antara bimbingan dan konseling. Dilihat dari segi ruang lingkup, bimbingan lebih luas karena mencakup usaha preventif, kuratif, serta preservatif. Sedangkan konseling, ruang lingkupnya kuratif. Dilihat dari segi masalah, bimbingan menangani hal-hal yang non-emosional, misalnya masalah belajar, pemilihan jurusan, persiapan pekerjaan. Sedangkan dalam konseling menitik beratkan pada masalah-masalah emosional. Dilihat dari segi layanannya, bimbingan dilakukan atau mengatasi secara kelompok, meskipun kadang bisa secara individual. Namun pada konseling lebih bersifat individual walaupun kadang berkelompok. Dan dilihat dari segi petugas, bimbingan dilakukan oleh guru bidang studi, wali kelas, kepala sekolah yang pernah mendapatkan pengetahuan mengenai dasar-dasar praktis bimbingan di sekolah. Sedangkan konseling dilakukan oleh seorang konselor yang harus berpendidikan khusus yaitu sarjana bimbingan dan konseling. Masih banyak lagi perbedaan-perbedaan bimbingan dan konseling. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.